Ya, bagaimana seharusnya para pengungsi ini diperlakukan di tengah adanya praktik tindak pidana perdagangan orang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia. Selamat malam Mas Wirya, apa kabar? Selamat malam Mbak Sarah, kabar baik. Mas Sarah, apa kabar? Baik. Mas Wirya, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia bersama UNHCR dalam menghadapi ribuan pengungsi Rohingya yang sudah terlanjur berada di Provinsi Aceh? Perlakukan dengan manusiawi, tentu saja. Bagi para pengungsi yang sudah berada di Indonesia, mereka dan sudah diberikan status pengungsi, tentu mereka memiliki hak untuk diberikan perlindungan sesuai hukum internasional. Mereka memiliki hak untuk dilindungi hak asasi manusianya, untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan kesehatan misalnya, selama proses mereka mencari suaka. Dan itu seharusnya sudah tidak menjadi pertanyaan lagi saat ini. Dan yang perlu kita apresiasi juga, selama bertahun-tahun sejauh ini tidak pernah ada penolakan besar terhadap pengungsi Aceh, pengungsi Rohingya di Aceh. Baik, tapi pemerintah menyebut bahwa berdasarkan konvensi PBB, Indonesia tidak bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap imigran Rohingya karena tidak ada keterkaitan dengan UNHCR. Bagaimana pandangan Anda, Mas Wirya? Baik, yang perlu kita tegaskan di sini, memang pemerintah tidak atau belum menandatangani konvensi pengungsi, namun pemerintah bukan berarti tidak memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap keberadaan pengungsi. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia walaupun belum menandatangani konvensi pengungsi antara lain adalah kewajiban untuk tidak menolak atau memulangkan kembali pengungsi ke negara asalnya, terutama saat negara asalnya tersebut masih belum aman. Di sini ada sebuah istilah yaitu non-refoulement, yaitu penolakan terhadap pemulangan kembali. Kenapa ini menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah Indonesia? Dalam kasus Rohingya terutama, kita ingat betul bagaimana masyarakat Rohingya ini di negara asalnya, di Myanmar, bahkan sebelum kudeta oleh junta militer, mereka sudah mengalami persekusi. Dan kemudian Amnesty International juga sudah mencatat mereka menjadi korban pembersihan etnis, ethnic cleansing di sana. Di situasi di Myanmar saat ini kita masih buruk, saat mereka kita kembalikan secara paksa ke negara asalnya, tentu mereka akan mengalami situasi yang mengerikan. Saya rasa tidak manusiawi bagi negara apapun untuk melakukan hal tersebut. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa perjalanan dari manapun mereka berada, apakah dari Myanmar maupun dari kamp pengungsi di Bangladesh menuju Indonesia atau menuju Malaysia atau menuju ke negara-negara di kawasan ini, itu tidaklah aman. Data UNHCR menyebut bahwa pada tahun 2022 setidaknya ada 350 pengungsi yang meninggal di lautan ataupun hilang. Dan data ini tentu hanyalah puncak dari gunung es. Karena tidak semua jenazah kemudian tiba di pesisir pantai dan tidak semua yang hilang kemudian dilaporkan. Jadi kemungkinan ada lebih banyak pengungsi-pengungsi yang berusaha mencari kehidupan lebih baik, melarikan diri dari situasi yang buruk, justru meninggal. Saat ada pengungsi-pengungsi mendekati perairan negara-negara di kawasan ini, kemudian negara manapun tidak mau menerimanya, dengan kesadaran penuh bahwa mereka datang ke sini dengan kapal yang seringkali overcrowded, situasi yang tidak manusiawi, kemudian ditolak, ya kita hanya akan menambah jumlah korban tewas di perairan sekitar kita. Kita hanya akan membuat munculnya tragedi demi tragedi kemanusiaan di sekitar perairan kita. Baik, tapi Mas Wirya, belakangan ini kita kerap saksikan ada penolakan dari warga Aceh yang berunjuk rasa mendesak agar pengungsi Rohingya segera dipulangkan ke negara asalnya. Mereka menilai sikap pengungsi Rohingya meresahkan, kemudian mereka juga tidak ingin menambah beban dengan kedatangan etnis Rohingya. Agar gesekan tidak meluas, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama tentu kita harus menggarisbawahi prinsip yang barusan tadi, bahwa tidak boleh ada pengungsi yang dipulangkan secara paksa ke negara asal mereka, terutama saat kondisi negara asal tersebut belum aman. Nah, selanjutnya sangat menyedihkan tentu saat kita melihat bagaimana warga Aceh yang sudah sekian lama menerima pengungsi Rohingya kemudian seakan-akan sepenuhnya menolak keberadaan pengungsi Rohingya.
Padahal waktu itu kita ingat pertama-tama pengungsi Rohingya datang disambut dengan luar biasa oleh warga Aceh. Berbagai media internasional menyampaikan kekagumannya kepada warga Aceh karena pemerintah-pemerintah di berbagai negara menolak, warga Aceh justru menerima. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Tentu kita tidak boleh menihilkan keresahan, kegusaran warga Aceh. Namun yang perlu kita soroti juga munculnya provokasi-provokasi yang saya pikir tidak baik, ya tidak pada tempatnya. Beberapa penelitian, misalnya ada penelitian dari Drone Emprit itu menyebutkan banyak sekali provokasi-provokasi yang muncul dari akun-akun anonim di media sosial, tidak jelas namanya, tidak jelas siapanya, lalu membutuhkan berita-berita yang seringkali isinya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya masalah kerusuhan di sebuah rumah susun, begitu ada pemeriksaan fakta lebih lanjut, tidak terbukti bahwa itu terjadi dilakukan oleh pengungsi Rohingya. Okay. Nah, provokasi-provokasi ini perlu segera dijelaskan, ditangani. Jangan sampai pengungsi Rohingya yang baru saja lepas dari mulut buaya, baru saja melewati mulut harimau, baru saja bisa bernapas lega saat sampai di Aceh, kemudian dibenturkan dengan warga yang diprovokasi oleh akun-akun tidak jelas tadi. Baik Mas Wirya, di sisi lain bagaimana dengan jaringan tindak pidana perdagangan orang internasional yang terungkap melalui kedatangan pengungsi Rohingya ke Provinsi Aceh ini? Warga Aceh juga menyebut tidak ingin wilayahnya menjadi ladang TPPO, begitu Mas Wirya? Saya pikir bahwa warga ingin daerahnya bebas dari tindakan kriminalitas, termasuk di sini tindak pidana perdagangan orang, itu adalah sebuah kewajaran. Namun keberadaan jaringan penyelundup tadi disampaikan, jaringan penyelundup manusia itu tidak menihilkan hak-hak para pengungsi. Tidak menihilkan hak-hak para pengungsi sama sekali. Yang perlu kita pahami di sini, para pengungsi ini mungkin memang ada banyak yang menggunakan smuggler, ya, people smuggler. Tapi mereka menggunakan hal tersebut karena mereka sudah sangat-sangat desperate sekali, sudah sangat-sangat penuh keputusasaan. Kondisi kamp pengungsi pun itu tidak baik, tingkat kriminalitas di sana tinggi. Ada kasus-kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh berbagai organisasi internasional. Amnesty juga mencatat tahun ini banyak sekali terjadi kebakaran di sana, beberapa di antaranya adalah kebakaran sengaja. Wajar saya rasa kalau mereka kemudian mencari cara apapun untuk menyelamatkan diri mereka. Coba bayangkan saja, kita dengan keluarga kita misalnya, kita terjebak dalam sebuah situasi perang, apakah kita tidak ingin mencari cara apapun untuk menyelamatkan keluarga kita? Baik. Baik. Terima kasih Mas Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.